Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Setiati, kelas 12 IPS 2, absen 27. Saya di sini akan menyampaikan mengenai materi pidato pendidikan karakter di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua siswa dan guru SMA 2 Negeri Salatiga. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 2 Salatiga, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta staf SMA 2 Negeri Salatiga, dan juga teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul pada siang ini dalam keadaan yang sehat. Saat ini dunia telah digemparkan dengan pendidikan karakter di sekolah sangat berkaitan dengan manajemen atau pengelolaan sekolah. Pengelolaan yang dimaksud adalah bagaimana pendidikan karakter direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dalam kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah secara memadai, bahwa pendidikan karakter yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam membantu peserta didik pada saat di rumah sangat penting, karena pendidikan dari orang tua merupakan pendidikan yang paling pertama didapatkan oleh seseorang anak, dengan membantunya dalam menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap interaksi, menumbuhkan rasa percaya diri dan toleransi. Dan peran guru yang masih bisa dilakukan saat pembelajaran di rumah adalah menyiapkan materi pembelajaran, mengajarkan dan mengevaluasi pembelajaran apakah yang sudah sesuai dilakukan. Penting bagi guru untuk meningkatkan kreativitas untuk pembelajaran di rumah agar tidak terlalu bosan. Peran guru saat ini yang telah digantikan oleh orang tua, yaitu membimbing keteraturan anak dan kedisiplinan ketika proses belajar, dan menjadi fasilitas yang baik bagi anak dalam belajar di rumah pada masa COVID-19 ini. Pendidik dapat menggunakan materi dan memberikan soal yang mengandung nilai demokratis, semangat kebangsaan, cinta tanah air, peduli sosial, peduli lingkungan, dan cinta damai. Mengembangkan nilai demokratis dapat diwujudkan dengan diberikan soal-soal open-ended. Menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air dapat ditempuh dengan mengambil tema pembelajaran yang berkaitan dan lingkungan hidup, dapat dicapai dengan membentuk kelompok diskusi yang harus peserta didik dilakukan secara daring, sehingga rasa cinta damai ada pada diri siswa. Pendidik dapat menyelipkan nilai religius dan toleransi pada sela-sela pemaparan materi. Pendidik juga harus mengimplementasikan nilai menghargai prestasi peserta didik dengan barang jika ia mempunyai kelebihan dalam mengikuti pembelajaran daring yang telah berlangsung. Akhirnya, pendidik harus mampu berinovasi membuat pembelajaran daring ini sekreatif mungkin, sehingga nilai-nilai karakter dapat tetap diimplementasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua siswa dan guru SMA 2 Negeri Salatiga. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 2 Salatiga, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta staf SMA 2 Negeri Salatiga, dan juga teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul pada siang ini dalam keadaan yang sehat. Saat ini dunia telah digemparkan dengan kondisi wabah COVID-19. WHO telah menetapkan virus corona sebagai pandemi, dikarenakan virus ini telah menyebar ke lebih dari 100 negara di dunia. Wabah COVID-19 bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan dan ekonomi, melainkan juga berdampak pada sektor pendidikan, di mana sekitar 290,5 juta pelajar di seluruh dunia terganggu proses pendidikannya akibat ditutupnya sekolah. Salah satu kebijakan pendidikan di masa pandemi ini yang dengan adanya motivasi pendidikan yang mengubah proses pembelajaran tatap muka dengan metode learning from home yang menggunakan beberapa teknologi informasi
yang ada seperti WhatsApp Group, Google Classroom, Google Meet, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana dengan penanaman karakter di masa pandemi ini? Pendidikan karakter di masa pandemi ini merupakan hal yang sangat urgen dan tidak dapat dipisahkan dalam proses pendidikan, karena hal ini merupakan amat yang tertuang dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional Sisdiknasi nomor 20 tahun 2003 yang dijelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Masa pandemi sebenarnya jika dilihat secara tidak langsung dapat memberikan nilai-nilai karakter bagi peserta didik. Pertama, kemandirian yang merujuk pada sikap dan perilaku yang tidak dengan mudah bergantung pada orang lain dalam menjalankan kewajiban. Artinya di masa pandemi ini siswa secara tidak langsung dituntut untuk melaksanakan kewajibannya dalam proses learning from home secara mandiri tanpa bergantung kepada teman, tetapi masih memiliki arahan dari guru maupun orang tua. Disiplin yang merujuk pada patuh terhadap tata tertib aturan yang ditetapkan, artinya siswa di masa pandemi ini secara tidak langsung dituntut untuk disiplin dalam melakukan pembelajaran learning from home meskipun tidak ada pemanasan langsung dari guru maupun pihak sekolah. Ketiga, kreativitas di mana learning from home memberikan upaya dalam proses pendidikan yang menuntut siswa untuk kreatif meskipun pembelajaran tidak berjalan secara tatap muka. Perubahan learning from home menjadi aktivitas pembelajaran di sekolah pada umumnya tentu memerlukan upaya dan strategi yang sigap, karena jika tidak bukan berdampak baik melainkan sebaliknya pandemi akan semakin panjang masanya. Pada tanggal 30 Mei, pemerintah masih melakukan kajian secara mendalam terhadap panduan new normal di bidang pendidikan. Maka jika melihat dari penjelasan sebelumnya, terkait setidaknya ada beberapa upaya yang harus dilakukan. Pertama, inovasi guru. Artinya penanaman pendidikan karakter di masa pandemi ini bisa dilakukan dengan adanya inovasi guru dalam mendidik siswanya. Misalnya guru menetapkan pembelajaran daring dengan model pembelajaran yang diinovasikan seperti game education, pembuatan video, dan lainnya sebagainya. Selain itu, banyaknya inovasi juga bisa dilakukan guru. Kedua, peran orang tua. Keberhasilan penanaman karakter di masa pandemi ditunjang oleh kerjasama trisentral pendidikan, yaitu sekolah, orang tua, dan masyarakat. Hal ini menjadi benar bahwa dalam Islam orang tua merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya, dan rumah adalah sekolah pertama pula bagi anak-anaknya. Maka di masa pandemi ini orang tua harus bisa bekerja sama dengan guru bagaimana pendidikan karakter yang ditumbuhkan kepada anaknya selaku siswa di suatu sekolah. Seperti upaya melakukan skillful anak dibiasakan dengan penanaman budi pekerti, yaitu membantu orang tua di rumah sesuai dengan tahap dan usia perkembangan anak. Dari pernyataan tersebut maka dapat diambil suatu garis kesimpulan bahwa penanaman pendidikan karakter pada hakikatnya adalah proses pembiasan habituation. Oleh karena itu, penanaman pendidikan karakter di masa pandemi ini
orang tua dan guru harus bekerja sama dalam pembentukan pendidikan karakter anak dengan melakukan pembiasaan baik secara daring maupun tidak terkait penanaman nilai karakter di masa pandemi ini seperti kemandirian, disiplin, gotong royong, dan kepekaan terhadap lingkungan terkait COVID-19 dan lainnya. Mengingat pentingnya penanaman karakter bagi anak walaupun dalam kondisi pandemi saat ini, berbagai upaya harus dilakukan akan tetapi dengan satu kunci, yaitu kerjasama yang baik dan tersilentar pendidikan, yakni orang tua, sekolah, juga masyarakat. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.